Dipersembahkan oleh Oke, kita akan masuk ke box selanjutnya dulu. Dua. Silakan Bang Abraham pilih nomor berapa? Dua. Oke, kita buka box nomor 2. Play or pass? Pas. Pas. Oke, pas ya. Selanjutnya Bang Raffi pilih box nomor berapa? Nomor 8. Berapa? Nomor 8 ya. 8 itu menurut aksara Sempurna. itu kan nggak terputus tuh. Sempurna. Jadi Sempurna dia. sempurna. Sesempurna apa? Wah, parliamentary threshold. Nah, ini pasti akan panjang juga pembicaranya. Saya berikan kesempatan untuk Kang Maman dulu mungkin. Bagaimana rakyat bisa percaya dengan mereka kalau mereka juga adalah para pelanggar etik? Di mana kita tidak punya harapan pada ada orang-orang bersih lagi di dalam karena semua disebut pelanggar etik. Termasuk nanti ketika di DPR misalnya ada hak angket. Tapi kita nggak percaya juga pada orang kita di DPR. Dan kalau sampai tiba-tiba hak angketnya pun menyatakan tidak ada pelanggaran, siap juga menerimanya? Kemana? Ke sini atau ke Bang Abraham sama. Dua-duanya juga. Dua-duanya. Bang Abraham sama. Saya ngomong Bang Abraham dulu. Di Indonesia kita bilang negara kita ini negara yang punya budaya yang paling kuat, punya adat yang paling kuat. Ya. Tapi apa yang terjadi di level pemimpinnya? Kan tidak seperti begitu. Kita tidak punya standar moral yang tinggi untuk menjadi ukuran seseorang itu bisa jadi pemimpin. Jadi satu-satunya gerakan massa dong kalau tadi kan 2 angket sama gerakan massa. Kang Maman menarik bagi saya. Ke MK kita sudah nggak percaya, ke lembaga KPU sama Bawaslu nggak percaya, ke DPR nggak percaya juga. Terus gimana? Harapan kita kan masih belum tahu. Tapi tunggu sebelum dijawab dulu. Ini masa kita dari tadi kan kita bicara soal gerakan massa. Masalahnya ini adalah massa yang mana? Karena di lapangan sendiri ini kan terbelah. Ada massa yang memang memahami apa yang sedang kita perbincangkan seperti malam ini. Ada juga yang massa sebenarnya juga tadi nerimo-nerimo aja dan juga pengen tenang-tenang aja menurut versi mereka. Sama seperti zaman penjajahan. Dari mungkin jutaan rakyat Indonesia yang berjuang kan paling cuma 1%-nya. Yang lainnya yang hidup sehari-hari. Ya, Sumpah Pemuda itu cuma 300 orang. Makanya. Ya, Tapi betul. kita bicara mengenai sebuah value yang kita anggap itu bisa mewakili orang-orang normal, orang-orang yang punya etika, punya logika. Karena itu ketika kita melawan kezaliman, saya kira itu orang akan menerima kita kalau seandainya perjuangan itu berhasil. Dan memang untuk berhasilnya perjuangan itu tidak semua orang mau berani ambil resiko. Tapi begitu sudah berhasil, saya yakin makin banyak orang yang akan datang dan ingin menjadi bagian dari itu. Oke. Kang Maman tadi mengatakan, saya misalnya bagaimana kalau DPR mengatakan tidak ditemukan apa-apa? Anda yakin nggak terjadi kecurangan dalam proses berpemilu? Kang Maman? Yakin nggak? Silakan. Yakin nggak kalau sekarang ini ada kecurangan? Kalau melihat pemberitaan-pemberitaan, iya. Nah, kalau DPR mengatakan tidak ada kecurangan, saya tidak akan terima tetap. Bayangkan, kecurangan ini sudah kasat mata. Lalu tiba-tiba ada kesimpulan yang mengatakan tidak ada kecurangan. Itu pasti kita tidak akan terima. Persoalannya Bang, sudah mulai dilontarkan tentang semua curang. Nah, itu adalah cara. Karena itu kan kita harus buktikan. Misalnya begini, ada orang mengatakan, angket pilpres. Oh jangan pilpres saja yang diangket, Ya, semuanya. pilek juga. Pilek juga. Nah itu sama saja kita mau menangkap ikan di kolam, tiba-tiba kolamnya diubek-ubek begini, akhirnya kita nggak bisa ambil apapun. Kita kan punya yang namanya time frame. Skala prioritas dalam 60 hari itu apa yang mau kita ungkap. Oke. Kalau misalnya kita mau ungkap pilek juga, silakan. Tapi mungkin oleh tim atau kelompok yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya tim yang sama dikasih pilpres, dikasih pilek, maka saya kira ujungnya justru kolam itu akan butek dan tidak akan ada ikan yang bisa kita tangkap. Bang Reh, kecurangan itu kan nyata sebenarnya. Tergantung alat bukti mana yang mau disampaikan. Misalnya soal parliamentary threshold ya. Ada angka partai tertentu 2,5%, tiba-tiba dalam hitungan hari melunjak menjadi 3,1%. Itu PSI ya maksudnya? Itu tanpa perlu dibuktikan dengan video ada orang yang melakukan kecurangan. Sudah pasti. Ilmu matematika kan bisa menjawab, ilmu statistika bisa menjawab. Kan ini bisa disampaikan. Tapi kan sekarang eranya matinya ilmu pengetahuan. Dan ini yang menjadi problem
tersendiri. Buktinya nyata, tapi ilmunya tidak bergerak, akhirnya orang nerimo-nerimo saja. Bang Refli sama Bang Abraham, ini kan bukan dari parpol, juga bukan dari institusi pemerintah dan yang punya power seperti itu ya. Saya itu sebenarnya hanya penasaran, apa sih keuntungannya kemudian melakukan aksi-aksi ini, dan bukankah itu juga ada ancaman-ancaman yang harus ditanggung secara pribadi, Bang Menarik Refli? itu. Kalau itu di zaman Pak Harto, Bang Refli udah nggak hidup. Nah itu masalahnya. Manusia itu kan dibekali oleh 3 hal yang barangkali menonjol. 1 harta, 2 kekuasaan, 3 ilmu pengetahuan. Harta saya tidak punya untuk dikatakan orang bisa bagi-bagi charity dan lain sebagainya. Kekuasaan tidak punya juga saya. Maka yang saya punya adalah ilmu pengetahuan. Saya harus pertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari sekolah-sekolah itu. Dan itu ada pertanggungjawaban akhiratnya. Anda tahu bahwa based on ukuran ilmu pengetahuan Anda itu, ini nggak benar sesungguhnya. Tapi Anda diam saja. Karena Anda takut. Takut miskin, takut tidak menjabat, dan terakhir, the last, takut mati. Sekarang jadi lebih apa? Bukan, era sekarang ini adalah pemimpin sekarang lahir karena berkah reformasi dan demokrasi. Kalau tidak ada demokrasi dan reformasi, orang seperti Pak Jokowi nggak akan jadi presiden. Yang akan menjadi presiden pasti jenderal TNI, kan begitu. Dia bisa berkompetisi dan menjadi presiden. Karena itu, dia punya kewajiban etik dan moral untuk tidak membuat demokrasi itu jadi regresif. Apalagi kita otoriter kembali. Nah sekarang kemungkinan nanti peluangnya menjadi pemimpin adalah jenderal kehormatan. Bagaimana? That's okay, ya. Tetapi intinya menurut saya, tapi kan melalui sebuah proses berpemilu walaupun curang. Gitu. Baik, terima kasih Bang Refli. Bang Samad gimana tadi dengan pertanyaan tadi? Sebenarnya garis besarnya seperti begitu, tapi saya ingin tambahkan begini ya. Bahwa ketika reformasi berlangsung itu ada 3 koreksi yang dia lakukan. Yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang kita koreksi sehingga lahirlah pemerintahan yang reformis, itu yang kita katakan, dan sampai sekarang. Dan itu yang menjadi konsensus kita sebenarnya. Tapi ketika pemerintahan ini berjalan, semua dilanggar, dilanggengkan. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat nepotisme. Nepotisme ini dilanggengkan, dan menurut saya ini paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Orang akan permisif yang namanya perilaku nepotisme. Dan itu artinya apa? Itu artinya seluruh aspek kehidupan, sektor-sektor kehidupan kita diwarnai dengan nepotisme. Dan apa dampaknya kalau itu terjadi? Saya tidak bisa membayangkan bahwa berjuta-juta generasi muda yang ada di pelosok itu akan tidak punya harapan menjadi seorang pemimpin. Kenapa saya katakan dia tidak punya harapan menjadi seorang pemimpin? Karena mereka melihat bahwa di Indonesia orang tidak akan mungkin menjadi seorang pemimpin kalau dia tidak terlahir dari anak seseorang yang punya kedudukan. Karena meritokrasi dan kompetensi itu dihilangkan sama sekali. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Oleh karena itu sebenarnya lewat CNI ini saya ingin katakan begini. Kalau Anda diam, Anda membiarkan praktek nepotisme ini, berarti Anda itu bagian dari orang yang permisif terhadap kejahatan nepotisme. Oke. Baik, luar biasa 2 bintang tamu kita, Bang Refli dan juga Bang Abraham, semangatnya. Sejauh mana bisa menerima hasil itu dan langkah apa yang mungkin akan dilakukan? Sebelum saya ke bintang tamu, saya minta pendapat dulu masing-masing dari para panelis terkait dengan hasil pemilu yang nanti akan diumumkan atau ditetapkan. Saya doakan Prabowo untuk sehat minimal 5 tahun ke depan. Karena kalau enggak, Gibran yang gantiin. Baik, terima kasih Bang Seni. Silakan Bang Ferry. Ya, ini bukan soal terima tidak terima ya. Ini soal bicara mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Ini curang, jangan paksa kami mengatakan ini benar begitu ya. Baik, terima kasih. Silakan Shirley. Siapapun yang nanti pada akhirnya dideklarasikan sebagai pemenang oleh KPU, maka perjuangan kita anak muda nggak selesai. Ini adalah tentang demokrasi yang harus terus berlanjut sesuai dengan tracknya. Baik, terima kasih Shirley. Mbak Tejo, silakan. Saya harus bisa menerima pelajaran dari ahli-ahli hukum tata negara bahwa pada akhirnya di demokrasi kita harus mengalah pada yang menang. Walaupun kita nggak setuju. Kalau saya nggak suka musik tertentu.
Saya suka musik klasik, suka musik gamelan, suka musik rock, tapi musik yang gak suka. Tapi kalau saya di terminal, saya di stasiun, saya menerima bahwa itulah yang jadi masa yang menang gitu loh. Saya oke, nggak apa-apa. Aku berusaha sambil minum kopi sambil mendengarin. Cuman kan mereka nggak dipaksa untuk nyetel metal, nggak dipaksa untuk nyetel dangdut. Mereka keinginannya sendiri. Nah sementara yang ini yang suara banyak kan karena dipaksa. Itu problem itu. Jadi menerima. Aku menerima karena mereka nggak dipaksa untuk nyetel dangdut, nggak dipaksa untuk nyetel metal, nggak dipaksa untuk nyetel reggae. Kalau yang pemilu? Kayaknya muter sendiri radionya. Berarti nggak terima. Oke, nggak terima. Kang Maman. Saya sih berharap hak angket terwujud supaya makin terang benderang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rada berbeda dengan Bang Refli. Saya berharap kalau memang kita tidak setuju, keluar dong dari sistem ini. Jangan maki-maki di luar, tapi kakinya tetap sebagai komisaris, sebagai duta besar dan lain sebagainya. Perlawannya terlalu setengah-setengah. Ya, kita nggak bisa berharap pada orang-orang seperti itu. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Kang Maman. Baik, Pamungkas ya, Bang Abraham dulu, silakan. Pertama, seperti yang tadi Bang Ferry katakan, pasti kita tidak bisa menerima ya. Tapi yang terpenting menurut saya jadi catatan saya, ada 4 front yang harus kita lakukan, ya, harus kita kapitalisasi dan ini kita integrasikan supaya kita sampai ke tujuan. Front pertama seperti tadi yang dikatakan Refli, MK. Kemudian front kedua adalah angket. Front yang ketiga adalah gerakan massa dan front yang keempat menggunakan media sosial. Karena tanpa kita menggunakan 4 front ini, maka hampir dipastikan kita akan sulit menemukan sebuah harapan yang kita cita-citakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Abraham. Kalau Bang Refli, silakan. Iya, bayangkan ya, negeri kita ini kembali menjadi negeri yang otoriter. Negeri yang tidak ada lagi kebebasan setelah kita menikmatinya sejak tahun 98. Kita pernah hidup di era Orde Baru dan kita tahu betul bagaimana era Orde Baru tersebut kita dibungkam. Karena itu ya kita harus melawan. Tentu ketika melawan ada level perlawanan kan. Kalau kita punya pedang kita pakai pedang. Kalau kita tidak bisa pakai pedang artinya kekuasaan, pakai bicara. Tapi kalau kita tidak mampu bicara lagi, ya sudah kata Nabi dengan hati yang menolak. Bahwa kita tidak pernah membenarkan praktek curang sebagai sesuatu yang dipaksakan kepada kita untuk menerima. Saya tidak akan pernah menerima kecurangan, tindakan tidak demokratis, ketidakadilan sebagai bagian dari hidup. Insya Allah mudah-mudahan begitu terus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk para bintang tamu, panelis dan juga rekan-rekan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Terima kasih untuk suara-suaranya, semoga bisa membawa suatu inspirasi dan kemajuan untuk negeri ini. Dan tak lupa saya juga berterima kasih untuk Sarung Gajah Duduk, pemirsa yang sudah menyiapkan baju saya pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya, dan seluruh pemirsa dimanapun berada yang juga saat ini sedang menyaksikan Q&A. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terus saksikan Q&A setiap hari Minggu di episode-episode menarik lainnya hanya untuk Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bang Abraham. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.